Ini coba tulisnya. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Gak ada lagi udah. Sedap ini memang pilihan. Dan kami banggakan Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Oke Nurungan, yang kami hormati. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Andes Ibnu Edi Wiono, dia Country Director dari USEC. USEC itu United States Exporter Soybean dari Amerika, di mana dia sebagai direkturnya yang berdomisili di Indonesia. Kita boleh punya keinginan yang berbeda-beda. Kayak kemarin saya lapor Pak Dirjen, Pak Ibnu, bahwa ada sebagian anggota kami yang menginginkan adanya mogok. Ada yang sebagian menginginkan demo ke jalanan dan lain-lain. Ada sebagian yang berhenti dagang. Ada sebagian lagi yang ya pokoknya macam-macam. Pengrajin tempe tahu di seluruh Indonesia dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 1,5 juta orang, itu wajar kalau memang semua tidak sama. Sehingga kami menyikapinya setelah kami diskusi dengan pemerintah, dalam hal ini waktu itu berunding beberapa organisasi adalah anggota, maka kami juga harus mendengarkan dan mengapresiasi keinginan daripada anggota-anggotanya. Saya nggak tahu harus berbicara dari mana, tapi saya tahu permasalahan yang dihadapi. Yang menggerakkan pasar dalam negeri ini bisa bergerak apa coba? Tahu tempe kan? Kalau nggak makan tahu tempe nggak gerak nih pasar. Nah, oke, itu jadi pasar domestik itu demikian penting. Pasar domestik itu isinya Pak yang menggerakkan 64 juta UMKM yang menggerakkan ini. Dan yang disebut UMKM diantaranya yang kata Pak Aib anggotanya 150.000 pengrajin tahu dan tempe pelakunya. Kalau mereka sampai nggak bergerak, ekonomi kolaps. Ekonomi Indonesia itu kebetulan rata-rata di Asia Tenggara kecuali Singapura isinya UMKM. Bagaimana pemerintah menjaga UMKM supaya bergerak? Sekarang ada dulu, baru duduk bareng. Nggak mau karena menghadapi puasa dan Lebaran sampai pengrajin tahu dan tempe nggak Lebaran. Apa yang perlu saya bantu? Tinggal gitu aja. Pak Jokowi mengatakan kejadian ini jangan terulang di 2023. Untuk itu saya sampaikan ke Pak Dirjen, kejadian ini terjadi sejak 2008. Itu Pak, jadi kalau ini nanti siramannya hanya untuk tidak demo lalu subsidi, nggak usah diterima subsidinya. Kalau nggak ada langkah konkret, tepuk tangan nggak usah malu-malu Pak. Yang terpenting adalah skenario untuk merubah paradigma ini harus dilakukan. Kalau enggak, nonsen. Itu hanya untuk memelihara para cukong-cukong kedelai saja. Ya Pak? Kalau setuju tepuk tangan sekali lagi. Saya bicaranya kedelai. Yang diharapkan Pak Karno tadi reformasi terjadi. Minimal dari entitasnya terjadi, karena kedelai akan ditangani termasuk komoditi strategis yang ditangani oleh Badan Pangan Nasional.
Alhamdulillah, Pak. Muka saya nggak kayak kedelai lagi nanti. Ya, saya kira ini sebuah rapat kerja dari pengrajin tahu dan tempe ini kooperasi juga ya Pak ya, kooperasi juga adalah satu langkah yang memang rutin bagus dan saling menyampaikan aspirasinya untuk mendapatkan masukan-masukan, dan bagi pemerintah penting untuk hadir karena dari aspiratif inilah yang menjadikan salah satu latar belakang dalam penerbitan kebijakan-kebijakan untuk yang berorientasi untuk kemaslahatan. Kalau Badan Pangan itu jadi intinya gini, kalau Badan Pangan, kedelai adalah salah satu komoditi yang dianggap penting dan strategis oleh pemerintah, sehingga harus ditangani secara khusus dan tidak lagi perlu koordinasi antar pemerintah, antar KL, karena telah dibentuk badan khusus yang khusus menangani 9 komoditi. Selama ini 9 barang pokok dan penting, termasuk 9 diantaranya kalau di Kementerian Perdagangan ditangani oleh setingkat struktural eselon 2. Demikian pula di yang lain-lainnya beda-beda, gitu kan, levelnya beda-beda. Tetapi sekarang semua dikumpulkan, jadi tidak ada lagi cerita inkoordinasi dan sebagainya, karena tadi level badan yang bertanggung jawab kepada Presiden khusus mengurusi barang-barang pokok yang strategis bagi negara. Itu saat ini kita rejim perdagangan di kita itu adalah mekanisme pasar, dan masyarakat tentunya harus menyesuaikan. Sehingga tadi pergerakan ini masyarakat sebetulnya udah biasa dengan kenaikan atau turun dan sebagainya, sudah biasa. Biasanya kan yang ramai media. Ininya gede, kok nggak ribut? Nah ini tahu mau naik Rp50 kok diributinnya kayak mau apa? Ya. Dan masyarakat tuh nggak ribut, yang ribut kalian. Kalau dari saya sih kacamatanya Dirjen dan Perdagangan ya. Kalau hulunya mungkin Dinas Pertanian. Kalau dari sisi industri dan perdagangan memang kita berupaya bagaimana supaya komoditi tahu dan tempe, karena kita juga cukup banyak perajinnya, tentu kita dorong supaya mendapatkan bahan baku yang lebih baik, yang lebih cepat, syukur-syukur kalau bisa lokal. Tapi bagaimana hulunya, lah ini yang mungkin yang lebih tahu dari sektor hulu. Tapi pada prinsipnya kita akan upayakan selalu membina IKM-IKM kita tahu tempe sedemikian rupa sehingga diharapkan ada kelancaran mulai dari bahan baku maupun penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh perajin tempe. Nah, upaya-upaya edukasi inilah sehingga diharapkan nanti masyarakat bisa memahami terhadap memang kebutuhan kita selama ini masih impor. Sementara kedelai lokal juga belum cukup. Saya kira itu salah satu upaya yang salah satu awal lah paling tidak yang dilakukan, dan beliau tadi juga menyampaikan ada beberapa pembicaraan yang belum bisa disampaikan. Istilah-istilahnya saya juga tidak begitu paham, tadi itu intinya lebih banyak ke mengedukasi publik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak.